Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Anggraini beserta rekan-rekan saya Fadila Adelia, Muhammad Abdurrahman Al-Faruqi, dan Muhammad Hamam Taqiuddin akan mempresentasikan tugas akhir rekayasa perangkat lunak. Di sini ada sistem informasi yang kami rancang bernama Paytical, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadelia Adelia. Tahap pertama yaitu sistem request. Nama sistem informasi yang akan kami rancang yaitu Paytical. Paytical adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran seperti transfer dana, membayar tagihan listrik, membayar tagihan air, dan membayar BPJS, serta top up pulsa. Paytical bertujuan untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi. Paytical dapat digunakan oleh semua masyarakat Indonesia. Pengguna Paytical perlu untuk mengunduh aplikasi Paytical di Play Store atau App Store, kemudian menginstal pada perangkat smartphone miliknya. Pengguna Paytical wajib melakukan verifikasi diri melalui kartu identitas KTP dan foto wajah. Pengguna juga perlu mendaftarkan nomor handphone dan email sebagai syarat untuk melakukan verifikasi. Untuk bisnis need, salah satu mandat Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Tugas pokok di bidang SPPUR memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas tugas pokok Bank Indonesia lainnya, yaitu bidang moneter dan makroprudensial. Dalam kaitan dengan itu, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem pembayaran Bank Indonesia yang melayani transaksi retail perbankan di Indonesia, juga menyediakan infrastruktur pasar keuangan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Paytical menyediakan aplikasi yang dalam proses transfer antar bank dan pembayaran tidak dikenakan biaya administrasi, yang dimana pengguna bisa nyaman menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian business requirement ada dua, yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Untuk functional requirement yang pertama, pengguna dapat top up, pengguna Paytical dapat membayar tagihan, pengguna Paytical dapat mentransfer dana, pengguna Paytical dapat menambah rekening tujuan, pengguna Paytical dapat mengisi nominal dana yang akan dikirimkan. Kemudian yang kedua yaitu non-functional requirement. Yang pertama ada operational requirement, yaitu sistem dapat beroperasi di sistem operasi Android dan iOS. Dan kemudian sistem dapat melakukan backup secara seharian. Yang kedua ada security requirement. Pengguna memasukkan email dan password untuk login, dan hanya pengguna yang telah terverifikasi saja yang dapat menggunakan layanan Paytical. Yang ketiga, performance requirement. Yang pertama, sistem akan menampilkan status transfer dalam waktu 1 menit. Sistem akan menampilkan status top up dalam waktu 1 menit. Dan sistem akan menampilkan status pembayaran dalam waktu 1 menit. Selanjutnya ada special issues, yaitu jika bank yang terdaftar di layanan Paytical sedang memiliki kendala sistem, maka waktu transfer yang dijanjikan Paytical menjadi tidak berlaku. Dan jika terdapat kesalahan dalam jumlah dan nomor rekening pengguna, dapat melakukan refund dengan mengajukan ke bagian service customer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Uki. Ya, bab 2 sistem analisis dokumen. Analisis data dan informasi. Informasi profil pengguna, di dalamnya ada data, nama sesuai KTP, email, dan nomor telepon atau nomor HP. Sumbernya dari aplikasi pengguna. Lalu informasi tagihan, yang di dalamnya ada data ID pelanggan, periode pembayaran, atau tagihan.
itu dari aplikasi tersebut. Informasi transfer data, dana. Data di dalamnya ada bank tujuan, bank pengirim, nomor rekening, penerima, dana, tanggal, dan waktu terkirim. Sumber datanya dari aplikasi tersebut. Adapun informasi pulsa, datanya berisi nomor handphone, nominal pulsa, harga paket pulsa. Sumber datanya dari sistem pulsa layanan Telkomsel, XL atau Indosat. Lalu analisis aktor. Aktor ada yang jadi pengguna. Pengguna adalah merupakan aktor yang telah terverifikasi dan dapat menggunakan layanan GoPay untuk melakukan transaksi. Nah, selanjutnya admin. Admin merupakan pemegang hak akses tertinggi yang dapat mengakses seluruh kontrol kendali sistem. Ketiga, perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi merupakan aktor yang menyediakan layanan pembelian pulsa. Lalu aktornya perusahaan PLN. Perusahaan PLN merupakan aktor yang menyediakan layanan pembayaran listrik. Selanjutnya, perusahaan PDAM. Perusahaan PDAM merupakan aktor yang menyediakan layanan pembayaran air. Dan perusahaan PBCS Kesehatan yang merupakan aktor yang menyediakan layanan pembayaran BPJS. Host cash diagram. Di dalam partikel, pengguna bisa mentransfer dana, membayar tagihan, dan membeli pulsa telekomunikasi. Sedangkan admin memverifikasi pengguna. Dari sistem perusahaan telekomunikasi itu melakukan memverifikasi pulsa. Jika sesuai dengan saldonya cukup, itu akan menambah pulsa pengguna tersebut. Sedangkan sistem perusahaan seperti PLN, PDAM, dan BPJS itu memverifikasi pembayaran. Use case description. Use case yang tentang membeli pulsa telekomunikasi. Use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna membeli pulsa telekomunikasi dengan menggunakan sistem partikel. Lalu use case tentang membayar tagihan. Use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna membayar tagihan listrik, air, gas, dan lain-lain dengan menggunakan sistem partikel. Nah, lalu selanjutnya use case transfer dana. Use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna transfer dana atau uang dengan menggunakan sistem partikel. Selanjutnya, user story. Tipe pengguna yaitu menggunakan transfer dana. Apa sih yang dilakukan? Yaitu mengirimkan dana ke bank lain. Lalu pengguna membeli pulsa. Yang dilakukan adalah memiliki tambahan pulsa di handphone pengguna tersebut. Lalu pengguna membayar tagihan listrik. Yang didapat adalah dapat menggunakan listrik atau token listrik akan terisi kembali. Pengguna yang dilakukan adalah membayar tagihan. Apa yang bisa didapat dari tagihan itu, yaitu mendapatkan air yang tercukupi. Pengguna melakukan pembayaran tagihan BPJS.
Dan apa yang didapat yaitu dapat menggunakan BPJS atau membayar tagihan BPJS yang sudah berubah atau yang belum terbayar. Lalu admin. Apa yang dilakukan admin? Yaitu memverifikasi pengguna. Apa yang bisa admin lakukan adalah melihat daftar pengguna. Di dalam activity diagram, pengguna memilih menu tagihan, lalu menampilkan ID, pelanggan, periode pembayaran, lalu mengisi ID pelanggan. Lalu pengguna memilih periode pembayaran. Dari sistem menampilkan biaya ID, pelanggan, periode pembayaran, dan total tagihan. Lalu menampilkan pilihan pembayaran. Dari menampilkan pilihan pembayaran, maka jika saldo paytikal cukup, yang dilakukan sistem akan menampilkan saldo paytikal. Jika tidak, saldo vertikal tidak akan ditampilkan. Lalu melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan mengirimkan permintaan pembayaran tagihan. Lalu dari sistem perusahaan memverifikasi pembayaran tagihan, dan yang terakhir sistem mengirimkan status pembayaran tagihan berhasil. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hamam. Untuk yang kedua, activity diagram dari membeli pulsa telekomunikasi lewat Paytikal. Pengguna memilih menu beli pulsa dan menampilkan nomor, maka sistem Paytikal menampilkan nomor handphone dan nominal pulsa. Pengguna mengisi nomor handphone dan memilih nominal pulsa yang akan dibeli. Sistem Paytikal akan menampilkan pilihan pembayaran. Jika saldo Paytikal cukup, maka menggunakan saldo Paytikal. Jika tidak, maka melakukan pembayaran melalui minimarket di sekitarnya. Dan sistem perusahaan memverifikasi pembelian pulsa, dan bila status sesuai, maka sistem perusahaan akan menambahkan pulsa pengguna. Bila tidak, maka akan gagal untuk pembelian pulsa tersebut. Untuk activity diagram yang ketiga yaitu transfer bank. Pengguna memilih menu transfer dan sistem akan menampilkan pilihan transfer sesama bank atau antar bank lain. Dan pengguna memilih bank yang ingin dituju, mengambil nomor rekening yang dituju, dan sistem perusahaan akan memvalidasi nomor rekening yang dimasukkan, dan sistem Paytikal menampilkan nama pemilik nomor rekening. Pengguna sudah memastikan nomor rekening yang dituju, maka selanjutnya memasukkan nominal yang ingin ditransfer, dan sistem Paytikal akan mengirim nominal ke bank yang dituju menuju sistem perusahaan, dan akan memberikan waktu selama kurang lebih 5 menit untuk mengirim nominal tersebut. Selanjutnya, sistem Paytikal akan mengajukan refund bila transfer bank tidak berhasil, dan memberi status transfer berhasil jika transfernya berhasil. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Dalam kelas diagram terdapat pengguna dapat membeli pulsa, transfer dana, dan membayar tagihan listrik. Dan di sekuensi diagram ini, sekuensi diagram transfer dana, pengguna membuka menu transfer, mengisi rekening pengguna, dan mengisi nominal transfer, dan mengisi rekening pertama yang akan dituju. Dan yang terakhir,
konfirmasi transfer. Pada sequence diagram membayar tagihan, pengguna membuka menu tagihan, yang selanjutnya mengisi ID pelanggan, dan yang ketiga melakukan pembayaran, dan yang terakhir konfirmasi membayar tagihan tersebut. Dalam matriks kewenangan data dan informasi, aktor admin dalam transfer dana memiliki kewenangan sebagai create, read, update, dan delete. Pada pengguna dan transfer dana memiliki kewenangan create dan read. Pengguna sebagai beli pulsa memiliki kewenangan dalam create dan read. Dan aktor perusahaan telekomunikasi informasi pulsa memiliki kewenangan hanya read. Dan aktor pengguna dalam membayar tagihan memiliki kewenangan read dan create. Perusahaan PLN dalam tagihan memiliki kewenangan hanya read. Dan perusahaan PDAM dalam tagihan memiliki kewenangan read. Dan perusahaan BPJS dalam tagihan dalam status tagihan memiliki kewenangan read. Dan selanjutnya akan dibacakan teman saya, yaitu Jessica Anggraini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bab 3, sistem desain dokumen. Next. Berikut adalah prototipe pulsa. Di sini ada prototipe dari detail pulsa, yaitu terdiri dari nominal, jumlah pulsa ya sebesar 5.000, masa aktifnya, kemudian harganya, dan diteruskan ke metode pembayaran. Di sini di sebelah kanan ada gambar keterangan pembelian berhasil. Yang kedua adalah prototipe PDAM. Berikut adalah prototipenya. Terdapat penyediaannya di Jakarta. Kemudian nanti pengguna akan memasukkan nomor pelanggan dan kemudian ini adalah detail informasinya. Selanjutnya ini adalah prototipe dari PLN. Di sini terdapat prototipe PLN yang terdiri dari saldonya, terus jumlah listrik yang akan diisi, kemudian bisa menggunakan voucher, dan dilanjutkan ke pembayaran yang nantinya ada keterangan pembayaran berhasil seperti gambar di sebelah kanan. Selanjutnya ada prototipe BPJS. Ini adalah prototipe BPJS yang terdiri dari ID pelanggan, kemudian nanti pelanggan memasukkan nominal. Jika pembayarannya berhasil, tampilannya akan seperti ini. Ini terakhir prototipe transfer. Prototipe transfer terdiri dari penerima, bank tujuan, jumlah uang yang ditransfer, nomor keterangan, dan biaya admin. Dan jika transfernya berhasil, akan muncul keterangan seperti gambar di sebelah kanan. Spesifikasi server. Pemilihan spesifikasi ini ditujukan untuk mendukung, membantu pengguna dalam melakukan transaksi. Berikut ini komponen hardware dan software yang digunakan di data center. Yang pertama, lisensi sistem operasi yang dimiliki oleh Pytical adalah Windows OLP. Yang kedua, sistem informasi open source yang diperbolehkan adalah Mobile OS, Android, Firefox untuk server basis data. Yang ketiga, hardware yang digunakan adalah menggunakan CPU quad-core 3 GHz, RAM 16, HDD 300 GB. Dan yang keempat, sistem basis data tersentralisasi di Pytical menggunakan SQLite dengan lisensi yang selalu dimonitor statusnya. Dan yang kelima, web server open resource yang digunakan adalah Kotlin dan Java Load Balancer yang digunakan adalah Apache Load Balancer. Selanjutnya ada spesifikasi klien. Klien perlu menginstal aplikasi Pytical agar dapat mengakses sistem. Untuk mengakses sistem ini harus terkoneksi dengan jaringan internet.
Spesifikasi klien didasarkan pada spesifikasi minimal smartphone yang digunakan pengguna pada umumnya. Berikut spesifikasinya tertera pada gambar. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.